Jadi assalamualaikum semuanya, selamat siang. Sebelumnya kami dari Kompas 1 ingin menjelaskan mengenai lampu jalanan yang akan disusun secara sering. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia dengan NIM 2417 Perkenalkan, nama saya Aliana Sayyidamani dengan NIM 24171301. Nama saya Rido Alaska dengan NIM 24171361. Nama saya Ari Ramadan Pinam dengan NIM 24171331. Jadi baik, di sini Nadia akan menjelaskan mengenai rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu adalah rangkaian elektronik yang dimana susunannya itu disusun secara berurut. Nah, pada rangkaian seri arus yang dikeluarkan sama, tegangannya berbeda. Nah, di rangkaian seri juga terjadi yang namanya pembagi tegangan, yang dimana tegangannya terbagi pada setiap jamnya. Terus di rangkaian seri itu juga kalau misalnya ada rangkaian yang rusak, maka ada komponen yang rusak, maka yang lainnya juga bakalan terputus. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ali. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dari rangkaian seri terlebih dahulu. Untuk rumus rangkaian seri, yang pertama ada hukum ohm. Nah, untuk rumus hukum ohm itu ada di R sama dengan V sama dengan I dikali R. Nah, V itu apa? V itu voltage atau tegangan, I itu arus, dan R itu resistansi atau ohm itu tadi. Nah, yang kedua itu ada resistansi. Resistansi atau sama dengan rumusnya itu sama dengan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan R seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada arus. Arus itu rumusnya I sama dengan V per R total. Nah, I itu arus atau ampere, V itu tegangan, R total itu resistansi total tadi yang rumusnya itu. Nah, selanjutnya itu ada rumus tegangan masing-masing komponen. Nah, rumusnya itu tegangan itu V1 sama dengan I dikali R1, V2 sama dengan I dikali R2, V3 sama dengan I dikali R3, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu adalah dia tuh biayanya lebih rendah, karena rangkaian seri itu biasanya lebih murah daripada rangkaian paralel. Nah, selanjutnya itu arusnya konstan, karena arus listrik yang mengalir pada setiap komponennya itu kan alurnya sama, jadi mengarah pada jalur yang sama. Nah, itu untuk kelebihannya. Selanjutnya untuk kekurangannya, dia itu kalau misalnya satu komponen rusak, ya udah aliran atau rangkaian yang lain itu akan terputus. Selanjutnya dia itu nggak fleksibel. Kenapa dia nggak fleksibel? Karena rangkaian seri itu kalau misalnya kita menambahi komponen baru, otomatis rangkaian yang lainnya itu harus diganti juga. Nah, yang ketiga itu kekurangannya adalah tegangan pada masing-masing komponen berbeda. Nah, karena tegangan pada masing-masing komponen dapat berbeda-beda, sehingga memerlukan perhatian lebih khusus lagi. Nah, di sini komponen yang kita pakai itu ada PZM 004 sebagai sensor, yang kedua Arduino Uno sebagai microcontroller, yang ketiga LCD sebagai tempat untuk menampilkan layar, yang keempat ada adaptor dan kabel penghubung sebagai sumber energi Arduino Uno, yang kelima ada CT untuk mengukur arus, yang keenam ada jumper untuk menghubungkan pin, yang ketujuh ada protoboard untuk tempat merangkai atau menghubungkan rangkaian. Setelah itu ada 4 komponen yang dipakai, ada GND, VCC, SDA dan SDL. VCC dan GND itu sebagai sumber energi, sedangkan SDA dan SDL itu sebagai untuk menampilkan data pada rangkaian. Lalu GND dihubungkan ke GND LCD dihubungkan ke GND Arduino, VCC LCD dihubungkan ke 5 volt Arduino, baru SDA dihubungkan ke A4, baru SDL dihubungkan ke A5. Nah, lalu ada 7 komponen yang terdapat dalam LCD. Apa-apa saja?
Nah, 7 komponen yang ada pada LCD itu adalah yang pertama P. P itu adalah satuan dari daya, itu power. Nah, selanjutnya ada V, voltage. Voltage itu tegangan. Selanjutnya ada I itu arus, arus pada rangkaian listrik itu. Selanjutnya ada PF. PF itu power factor. Power factor itu tuh jumlah besar daya pada rangkaian. Selanjutnya ada OO. OO itu waktu yang ada pada LCD itu, waktu pada rangkaian lah. Nah, selanjutnya ada KWH. KWH itu kilowatt hour. Nah, itu tuh besar daya pada waktu tertentu. Selanjutnya setelah itu ada F. F itu frekuensi. Frekuensi itu besar gelombang pada setiap detik. Nah, kita sebelum mengetahui bagaimana jalurnya, ada yang hal dasar yang kita harus ketahui dulu. Itu ada yang namanya ampere atau arus maupun tegangan atau current atau voltage. Nah, untuk mengetahui kita dua hal itu, kita perlu menggunakan namanya multimeter. Multimeter sendiri banyak jenisnya, tapi yang sering digunakan adalah multimeter analog dan juga digital. Nah, apa bedanya di dalam dua tersebut? Kalau untuk mengetahui lebih akuratnya, kita menggunakan multimeter digital. Sedangkan kalau untuk kita mengetahui cepatnya atau responsif terhadap tegangan atau arus, kita menggunakan multimeter analog. Lalu alat yang kita gunakan sekarang adalah multimeter digital. Nah, multimeter digital ini ada berbagai fungsi, seperti ada kita mengetahui arus maupun tegangannya. Nah, di sini kita akan mengetahui kita simulasikan di mana kita akan mengetahui bagaimana multimeter ini digunakan. Simbolnya adalah ini adalah volt, di mana karena ini menggunakan jalur PLN atau arus PLN, maka arusnya adalah arus AC. Nah, di sini simbolnya adalah bolak-balik. Itu ada namanya di sini bolak-balik. Kalau kita menggunakan DC, itu adalah arus searah, di mana ada positif atau negatifnya. Nah, kita ubah dia ke jalur arus AC. Nah, ketika kita sudah menjalankan colokan, kita akan mengetahui arus awal PLN. Normalnya arus PLN itu adalah 220 volt. Nah, ketika kita akan mengetahui rangkaian pertama atau cabang pertama, cabang kedua dan cabang ketiga. Kita hanya cara prosedur untuk menggunakan multimeter, hanya kita menggunakan dua cabang, di mana di sini disatukan, di mana kita kalau untuk DC, untuk AC itu harusnya ada N sama ada L. Sedangkan kalau DC itu ada positif dan negatif. Sedangkan untuk mengetahui jumlah atau V total ya, di mana kita akan mengetahui misalnya V total V1 ditambah V2 dan ditambah V3, itulah namanya V total. Seperti itu. Jelaskan.